الفاتحة قبيلة القبول وتمام كل وصول ومعون وعلانية أن الله تعالى يفتح علينا فتوحا عارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم
وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacanya mana? Apa? Wa waktu. Wa waktu ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa waqtu adaiha min waqtil wujubi ila ghurubi syamsi yaumal fitri. Dan waktu menunaikan zakat fitrah dimulai dari waktu wajibnya, yaitu sampai terbenam matahari di hari fitri. Jadi waktu menunaikan kewajiban dari zakat fitrah adalah sampai terbenam matahari di hari raya fitri. Itu waktunya. Jadi waktu pelaksanaan zakat fitrah ada yang disebut dengan waktu jawaz. Waktu jawaz dari awal Ramadan. Ada waktu wujubnya, waktu wajibnya, yaitu dari akhir Ramadan hingga awal Syawal. Ada waktu fadilah, yaitu dari mulai matahari terbenam, matahari terbenam sampai khatib naik mimbar. Ada waktu tahrim. Waktu tahrim itu haram, tapi masih bisa melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai waktu matahari terbenam di hari fitri. Nah, itu yang disebut namanya qodoan, yang disebut qodoan. Karena sudah keluar. Fayalzamul hurra an yu'addiyaha qabla ghurubi syamsihi. Maka orang yang merdeka tersebut wajib membayar zakat sebelum matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbenam di hari raya fitri itu bayar, jangan sampai nggak bayar. Jadi itu pelaksanaannya, ya. Jadi andai kata dia belum bayar juga, habis sholat id belum bayar, bayar. Yang penting kalau dia sengaja-ngaja mengeluarkan zakat fitrahnya setelah sholat id, ya, setelah sholat id, nah itu nggak berfadilah, bahkan bisa jadi makruh ataupun haram. Jadi kalau sudah setelah sholat id, nah itu waktunya sudah bukan waktu yang dianjurkan.
Tapi tetap keluarkan juga zakat fitrahnya. Amman ay'al kulli muslimin talzamu nafaqatuhu, dari orang setiap muslim yang wajib dinafkahi, wajib dia yang dia tanggung nafkahnya, wajib dia keluarkan. Bizaujiyatin, dengan ada hubungan suami istri, istrinya, au milkin, budak yang dimilikinya, au qarabatin, atau kerabatnya, hinal gurubi, ketika terbenam. Itu semua tuh yang dia tanggung nafkahnya wajib dia keluarkan. Walau raj'iyatan, meskipun istrinya sudah dicerai, cuman masih masa iddah. Ya. Istri yang sudah dicerai, kalau masih masa iddah, masih tanggung jawab suami. Istri yang dicerai, kalau masih masa iddah, ya, iddahnya adalah 3 kali suci. 3 kali suci. Umumnya 3 bulan. Jadi kalau dia dicerai, itu masih tanggung jawab suami. Memberikan nafkah. Wajib menyediakan tempat tinggal dan membayarkan zakat kalau masuk awal Syawal. Wajib dikeluarkan. Jadi masih masa iddah. Au hamilan ba'inan, atau istri yang hamil dicerai, tolak bain. Jadi kalau istri yang ditolak bain hamil, itu juga wajib. Kalau istri yang dicerai, tolaknya tolak bain, itu tidak ada kewajiban nafkah. Ya, kalau istri yang dicerai, tolak bain, tidak ada kewajiban nafkah. Contoh, istri dicerai 3, tolak 3. Berarti tidak ada rujuk lagi. Nggak ada rujuk. Kalau nggak ada rujuk, maka si suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi kalau masih tolaknya 1, tolak 2, itu namanya tolak raj'i, masih ada peluang untuk merujuk kembali, maka wajib memberikan nafkah. Wajib memberikan nafkah, termasuk bayar zakat fitrah. Kalau sudah bain, nggak wajib memberikan nafkah, termasuk zakat fitrahnya nggak ada kewajiban. Tapi kalau dia hamil, wajib membayarkan zakat fitrah kalau dia hamil. Karena ada kandungan anaknya, maka dia wajib keluarkan zakat fitrah. Kalau dia nggak hamil, nggak wajib bayar zakat fitrah. Walau amatan, meskipun budak perempuan. Wa yalzamu fitratahuma, wa yalzamu fitratuhuma,
kanafaqatihima, maka wajib membayarkan fitrah keduanya seperti menafkahinya. Wajib, fitrahnya wajib sebagaimana dia menafkahi. Ya. Istri yang ditolak raj'i 1, 2 wajib dikasih nafkah dan wajib pula membayarkan zakat fitrah. Istri yang hamil ditolak ba'in wajib memberikan nafkah, wajib pula membayarkan zakat fitrahnya. Wala tajibu an zaujatin nasyizatin lisukuti nafaqatiha anhu. Tidak wajib istri yang nusus karena gugur nafkahnya. Kalau istri nusus, nusus itu istri menentang suami. Suami nyuruh ini dia tidak mau. Ya, itu namanya nusus. Suami bilang jangan keluar, dia keluar. Itu nusus namanya. Menentang suami. Ya. Nah, istri yang nusyuz, suami berhak tidak memberikan nafkah. Ya. Ya. Jadi kalau ada istrinya nentang, wajib nggak memberikan nafkah. Wajib. Makan beli di warung sana keluar. Ya. Jangan ngambil nasi di sini. Ya, beras gua yang beliin. Gitu. Dilarang masih juga. Ya, dia suruh kagak mau. Ya. Nusus tuh istri. Berarti nggak ada kewajiban lagi. Nggak ada tuntutan hak istri untuk diberikan nafkah. Termasuk zakat fitrah. Nggak ada kewajiban suami membayarkan zakat fitrah. Ya. Ketika Ramadan, ya, ketika Ramadan suaminya membayar zakat fitrah, saat itu istrinya nusus, ya, nusus, disuruh kagak mau, ya, ngambek ternyata begini, ya, disuruh kagak mau, nah, kagak mau disuruh, ya udah, itu nggak berkewajiban ngasih bayar zakat fitrah. Ditanya, udah bayar belum? Bila belum, ya orang nusus, ya. Nggak kewajiban bayar zakat fitrah, bayar sendiri sana. Gitu. Lisukuti nafaqatiha anhu, karena gugur nafkahnya. Termasuk juga istri yang ditolak raj'i, tolak 1, tolak 2, kalau dia tidak mau tinggal di rumah, nusus dia. Habis dicerai, nggak mau tinggal serumah, gitu ya. Dia malah pulang rumah orang tuanya, gitu. Itu nusus. Suami juga nggak berkewajiban memberikan nafkah dan termasuk membayarkan zakatnya. Jadi seharusnya kalau istri baru dicerai 1 ataupun 2, maka tetap berada di dalam rumah. Suami berhak menahan, jangan keluar. Suatu saat gue mau balik lagi, tuh ya. Suatu saat mau balik lagi, ya, nah udah, tetap di situ. Bal tajibu 'alaiha in kanat ghaniyatan. Bahkan wajib si istri nanggung sendiri bayar zakat fitrah kalau dia kaya. Jadi kalau dia kaya wajib bayar zakat. Bukan tanggungan suami. Wala an hurratin ghaniyatin ghairi nasyizatin tahta mu'sarin. Enggak berkewajiban pula dari perempuan merdeka yang kaya, yang tidak nusyuz di bawah suami yang susah.
Suami susah punya istri nggak nusus, itu juga nggak wajib kalau suaminya susah. Nggak wajib. Artinya si suami nggak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Ya orang dirinya susah, bagaimana membayar zakat fitrah buat ini? Kan gitu. Fala yalzamu alaihi lintifa'i yasari. Maka tidak wajib atas suami membayarkan zakat fitrah karena tidak ada kemampuannya. Nggak ada kemampuan suami. Maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Ya. Iya. Ya, seperti yang tadi dijelaskan. Jadi dalam zakat itu ada macam-macam waktunya. Ada waktu jawaz, yaitu dari Ramadan, awal Ramadan sampai matahari terbenam, akhir Ramadan. Atau waktu jawaz. Ada waktu wujub, waktu wajib. Yaitu matahari terbenam, masuk Ramadan. Itu sudah ada kewajiban. Ada waktu fadilah. Itu sebelum khatib naik mimbar. Ada waktu karohah. Ada waktu karohah. Apa? Yaitu setelah sholat id. Nah, kalau setelah sholat id sampai kapan? Sampai zuhur biasanya. Setelah zuhur sampai terbenam matahari itu waktu tahrim. Masih bisa, cuman status hukumnya jadi tahrim. Sama seperti orang sholat. Dia sholat, waktu sholat itu ada bagian-bagian. Ada waktu fadilah, waktu jawaz, waktu ikhtiar, waktu karahah, waktu tahrim. Yang waktu tahrim udah 3 menit lagi habis. Masih bisa sholat. Cuman kalau dia takbir begini nih, habis langsung. Itu namanya waktu tahrim. Gitu. Masih masuk waktu. Cuman sudah di ujung. Kebangetan ente. Dari tadi ngapain aja begini hari baru mau sholat. Nah, begitu juga. Ngapain aja di kemarin. Gini hari baru mau bayar zakat fitrah. Sibuk urusan apa? Nah, gitu. Jadi ada bagian-bagian. Nah, kalau sudah lewat terbenam matahari, sudah habis tuh waktu zakat. Sudah habis. Wala 'alaiha, dan tidak wajib pula fitrah dirinya. Likamali taslimiha nafsiha lahu. Karena si istri sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
Jadi si suami tidak wajib membayar zakat fitrah, si istri juga nggak wajib bayar zakat fitrah. Nggak wajib. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan dirinya ke suaminya. Berarti tanggungan kewajiban itu ada di suami. Namun sunnah kalau istrinya kaya sunnah bayar zakat fitrah sendiri. Sunnah. Ngasihnya ke suami boleh. Ya. Suami susah. Oh, ya. Suami susah. Istri kaya. Mau bayar zakat fitrah. Ngasih ke lakinya. Ini saya bayar zakat fitrah ke suami saya. Boleh. Karena suaminya fakir. Yang tidak boleh adalah suami bayar zakat fitrah ke istri. Artinya nggak boleh. Karena suami punya tanggungan kewajiban kepada istri. Begitu pula anak bayar zakat fitrah ke orang tua. Karena orang tua merupakan tanggungan kewajiban anak. Nggak bisa. Wala an waladin sagirin ghaniin. Nggak wajib juga anak kecil yang kaya. Punya anak masih kecil, kan biasanya tanggungan si bapak membayarkan zakat fitrah. Cuman karena nih bapak susah, tuh anak kaya. Anak kaya. Anak sekarang kan masih kecil udah bisa nyari duit. Dia ikut bintang film aja dah. Ya, dia ikut main film. Itu kan yang banyak tuh, bocah-bocah ya, yang masih kecil. Ya, belum ngerti apa-apa. Dapat duit banyak. Kaya. Nah, maka bagaimana kalau zakat fitrahnya? Gak wajib juga tuh anak. Gak wajib. Fatajibu min malihi, hanya wajib dari hartanya. Wajib dari hartanya. Tapi kalau anak kecil, ketika dia punya anak, wajib dari hartanya. Harta di anak. Wajib dari min mali nafsihi. Dari harta bapaknya. Wajib dari harta anak yang tersebut. Wajib. Jadi kalau anak punya kaya masih kecil, si bapak susah, maka zakat itu wajib dari harta anaknya. Fa'in akhrajal abu anhu min malhi jaza. Kalau si bapak mengeluarkan zakat dari hartanya, maka boleh. Jadi kalau si bapak mengeluarkan zakat anaknya dari hartanya, dari harta dirinya, itu boleh. Dari harta bapaknya itu. Waraja'a inna warruju'a. Dan dia berhak si bapak menarik atas harta anaknya yang kecil inna warruju'a.
jikalau ia niat merujuk kembali ketika dikeluarkan. Tadi kan kalau si bapak mengeluarkan zakat fitrah anaknya, ya, min malihi dari hartanya, ya, dari harta saya betul, dari harta bapaknya, ya, jaza boleh mengeluarkannya. Waroja'a, dan dia dapat menarik kembali innawar ruju'ah, jikalau dia niat merujuk kembali. Jadi dia niat tuh ketika dia keluarin, si bapaknya ini merujuk kembali atas harta anaknya yang kecil. Ya, atas harta anaknya yang kecil tuh. Artinya ketika si bapak mengeluarkan zakat anaknya dari hartanya sendiri, itu kan boleh. Tapi dia niat akan menarik kembali, ya, hartanya ketika si bapak ini dalam keadaan sulit. Si bapak sulit, ya, bapak sulit tuh. Cuman dia coba maksain untuk mengeluarkan zakat dari harta dirinya. Udah biarin dah, duit ada buat bayar zakat aja dah, buat anaknya. Dan dia merujuk, nanti kalau ini anak dapat duit baru saya tarik lagi. Baru saya tarik lagi. Nah, itu boleh. Wa fitratu waladiz zina ala ummi. Fitrah anak zina atas tanggungan ibunya. Kalau anak zina yang nanggung ibunya, bukan bapaknya. Ya, karena bapak tidak ada nasab. Anak kalau dari pernikahan hasil dari zina nggak ada nasab. Yang ada nasab ke ibunya. Tanggung jawab sepenuhnya ada di ibunya. Zakat fitrah ibunya. Wala an waladin kabirin qadirin ala kasbin. Enggak wajib juga bayar zakat fitrah anak yang besar yang mampu bekerja. Bapak punya anak sudah besar, sudah kerja, enggak wajib bayar zakat fitrah. Enggak wajib. Ya. Karena sudah besar anaknya. Tapi kalau anaknya besar, belum ada pekerjaan, wajib bayar zakat fitrah. Ya, wajib. Ya, tsumma qala wala tajibul fitratu an qinin kafirin wallahu a'lam. Ini bacaannya
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha amanil maghfirati ma'a taqsiri amin tisalil awamiri wajtinabil maharimi. Di antara kekeliruan lagi, contoh kekeliruan, angan-angan mendapatkan ampunan sementara dia teledor dalam meninggalkan perintah Allah dan menjauhkan yang diharamkannya. Itu juga sama, keliru, gurur, berbuat, dia berharap dapat ampunan, kan Allah Maha Pengampun, ntar juga Allah maafin saya. Tapi dia ninggalin perintahnya, sholat kagak, maksiat iya. Cuman husnuzon, kan Allah Maha Pengampun. Kenapa ente kagak sholat? Lagi males. Tuh ya. Kan sholat wajib, dosa. Kalau ente nggak sholat, kan Allah Maha Pengampun. Kalau saya minta ampun juga, ntar dimaafin. Tuh, ya, ntar dimaafin. Kenapa ente minum minuman? Ya, habis pusing, nggak ada yang ini buat tenangin pikiran. Haram itu. Kalau haram kan berdosa. Iya sih emang. Tapi kan Allah Maha Pengampun. Kalau saya minta ampun juga diterima pengampunan saya. Itu namanya keliru. Orang punya omongan begitu, punya pikiran begitu, itu pikiran yang keliru. Menggampangkan Allah Ta'ala. Wa qawlu ba'dil musati wal muqassirina, dan termasuk juga ucapan sebagian orang maksiat dan teledor. Apa dia bilang? Innallaha ghaniyun anna wa an a'malina wa laisa tadruhu dzunubu wa la tanfa'u ta'atu. Sama juga nih sebagian orang yang durhaka dan teledor ngomong, Allah Maha Kaya dari kita. Dan Allah tidak butuh amal perbuatan kita. Jadi andai kata kita punya dosa, itu tidak ada pengaruh kepada Allah. Dan andai kata kita punya ketaatan, tidak ada manfaat ketaatan kita kepada Allah. Itu angan-angan yang salah. Allah Maha Kaya dari kita. Allah Maha Kaya dari perbuatan kita. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya tidak ada pengaruh dengan Allah. Ya, kita berbuat dosa, nggak ada pengaruh bagi Allah dosa kita. Kita berbuat taat, nggak ada manfaat buat Allah. Jadi nggak ada hubungannya sama Allah. Toh kalau saya berbuat dosa ataupun saya berbuat taat, tidak ada hubungannya. Jadi nggak masalah dong kalau saya berbuat dosa. Nah itu keliru. Pemikiran-pemikiran seperti itu yang keliru, yang harus dihindari. Wa hadzal kalamu hakun urida bi batilun. Omongan ini benar memang, tapi batil. Tuh ya, batil tuh omongan. Benar sih, Allah Maha Kaya. Kita berbuat dosa tidak mempengaruhi, ya, mengurangi Allah. Kita berbuat taat tidak menambahkan hak Allah. Jadi tidak pengaruh perbuatan kita kepada Allah. Tuh, nggak pengaruh. Jadi kalau begitu, ya kita biasa-biasa saja lah. Kalau kita nggak sholat juga nggak apa-apa. Kalau kita berbuat dosa juga nggak apa-apa. Toh Allah nggak butuh dosa kita. Allah
tidak menghendaki pahala kita. Jadi nggak ada hubungannya. Itu omongan benar, tapi keliru, batil. Tapi kalau kita balikin, memang Allah tidak butuh ke perbuatan kita, perbuatan taat kita, memang Allah tidak butuh. Perbuatan maksiat kita tidak mempengaruhi bagi Allah. Taat dan maksiat tidak ada hubungannya dengan Allah. Tapi yang ada hubungannya adalah kepada kita. Hubungannya kepada kita, bukan kepada Allah. Ya. Allah cuma ngasih wanti-wanti. Allah cuma ngasih rambu-rambu. Kalau melanggar ini, begini. Kalau melanggar itu, begitu. Ya. Jadi, kayak gitu tuh. Nah, yang ada kita. Ketika kita berbuat taat, kita yang merasakan keuntungan. Ketika kita berbuat maksiat, dosa, kita yang rugi. Kenapa? Bakal disiksa. Nah, di situ kembalinya kepada kita. Sama aja kayak orang naik motor nggak punya SIM. Kalau orang naik motor nggak punya SIM, apakah itu menguntungkan polisi? Kalau punya SIM menguntungkan polisi? Enggak. Enggak punya SIM merugikan polisi? Enggak. Punya SIM, enggak punya SIM, itu kembali ke kita. Ketika kita punya SIM, ada razia, selamat ya? Selamat. Tapi kalau kita nggak punya SIM, ada razia, ditilang nggak? Rugi nggak? Yang rugi kita polisi. Kita yang rugi. Polisi mah nggak rugi. Kamu gimana sih? Nggak punya? Agak. Bapak nggak rugi. Yang rugi saya. Kenapa? Karena saya nggak punya SIM, maka akhirnya saya keluar duit. Itu. Nggak rugi dia polisi. Ya, kayak gitu. Nah begitu juga Allah. Kita ada taat, ada enggak ada hubungannya sama Allah. Yang ada hubungannya dengan diri kita sendiri. Waqad alqahu syaitanu ala qalbi hazal mutamanni wa ajrahu ala lisanihi liyaqta'ahu bihi anil maghfirati wa anis sa'yi laha allazi amarahu Allah bihi.
Waqad alqahu syaitan, sungguh setan telah mencampakkan di dalam hati orang yang berangan-angan tadi dan menjalankannya di lidahnya. Untuk apa? Liyaqta'ahu bi anil maghfirah, supaya terhenti dari ampunan, wa anis sa'i, dan usaha yang Allah Ta'ala perintahkan. Itulah tujuan setan. Orang punya omongan begitu, emang sengaja setan agar dia jangan dapat ampunan dari Allah. Biarin aja. Agar dia jangan melakukan perintah Allah. Itu tujuan setan. Jadi kalau orang banyak omongan begitu, suka ngeles, ya, suka ngeles, ya, kalau ngeles anak sekolah masih mending. Ini ngeles, dikasih diajakin ditegur, kenapa ente nggak mau sholat wajib 5 waktu? Nah, bikin alasan omongan-omongan. Allah kan maha pengampun. Sengaja tuh setan supaya kita jangan dapat ampunan. Kenapa ente berbuat dosa? Kan Allah maha pengampun. Sengaja tuh setan. Kenapa ente nggak sholat jamaah? Kan sholat di rumah juga bisa. Sengaja tuh setan. Masih sah juga. Sengaja tuh setan. Bikin kita jangan dapetin rahmat maghfirah dari Allah. Emang tuh langkah-langkah setan bikin ngeles omongan-omongan kayak gitu. Tsumma qala wa minha ittikalu ba'dil usati wallahu a'lam bissawab. Ya, hadirin jamaah, ada maklumat undangan. Yang pertama, habis sholat Isya ada undangan 3 hari. Almarhumah Sofia binti Bapak Haji Sairi. Ya. Mohon kehadirannya nanti habis sholat Isya untuk 7 harinya. 3 hari ya. Yang kedua, undangan maulid dari Masjid Al-Mazkur. Waktunya hari Sabtu tanggal 7. Jadi malam minggu besok undangan maulid di Masjid Al-Mazkur. Ya. Ini juga undangan malam ini dan malam minggu nanti. Kita jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalalika wa karimika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali ahli rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.